Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abang ABC di Anak Bangsa Channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa like and subscribe, juga aktifkan loncengnya biar channel ini terus berkembang. Banjir Nabi Nuh. Banjir Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan dalam hampir seluruh kebudayaan, adalah satu contoh yang paling banyak diuraikan di Al-Quran. Keengganan umat Nabi Nuh terhadap nasihat dan peringatannya, reaksi mereka terhadap risalah Nabi Nuh, serta peristiwa banjir selengkapnya, semua diceritakan secara rinci dalam banyak ayat Al-Quran. Maka pada saat hukuman datang, air dan aliran yang sangat deras muncul dan menyembur dari dalam tanah, dibarengi dengan hujan yang sangat lebat, menyebabkan banjir dahsyat. Allah memerintahkan kepada Nuh untuk menaikkan ke atas perahu pasangan-pasangan dari setiap jenis, jantan dan betina serta keluarganya, kecuali mereka yang menentang apa yang dinyatakan wahyu. Seluruh manusia yang ada di daratan tersebut ditenggelamkan, termasuk anak laki-laki, Nabi Nuh yang semula berpikir bahwa dia bisa selamat dengan berlindung ke gunung terdekat, semuanya tenggelam kecuali yang naik ke perahu bersama Nabi Nuh, ketika air surut di akhir banjir, dan kejadian telah berakhir perahu terdampar di Judi, yaitu sebuah tempat yang tinggi, sebagaimana yang diinformasikan Al-Quran kepada kita. Studi arkeologis, geologis dan historis menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebagaimana diceritakan Al-Quran. Banjir tersebut juga digambarkan secara hampir serupa pada banyak catatan peradaban-peradaban masa lalu dan dalam banyak dokumen sejarah, meski ciri-ciri dan nama-nama tempat beragam. Dan semua yang terjadi pada manusia yang salah dijadikan untuk manusia saat ini sebagai peringatan. Di samping dikemukakan dalam Perjanjian Lama dan Baru, kisah tentang banjir Nuh ini diungkap secara serupa dalam catatan-catatan sejarah Sumeria dan Assyria Babilonia, dalam legenda-legenda Yunani, dalam epik Satapatha Brahmana dan Mahabharata dari India, dalam beberapa legenda Wales di Kepulauan Inggris, dalam Nordik Edda, dalam legenda-legenda Lituania, dan bahkan dalam cerita-cerita yang berakar dari Cina. Bagaimana cerita-cerita yang begitu rinci dan relevan dapat dikumpulkan dari berbagai daratan yang jauh secara geografis dan budaya saling berjauhan sesamanya juga dengan wilayah banjir, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Tentu jawabannya sangat jelas, fakta bahwa peristiwa yang sama dituturkan dalam berbagai catatan sejarah berbagai bangsa tersebut yang kecil kemungkinan saling berkomunikasi merupakan bukti nyata bahwa mereka menerima pengetahuan dari sebuah sumber ilahiyah. Tampak bahwa banjir Nuh, salah satu kejadian terbesar dan paling destruktif dalam sejarah, telah diwartakan oleh banyak nabi-nabi yang diutus ke berbagai peradaban dengan tujuan untuk memberikan contoh. Dengan demikian berita tentang banjir Nuh tersebar ke berbagai kebudayaan. Namun walau banyak diriwayatkan dalam berbagai budaya dan sumber ajaran agama, cerita tentang banjir dan Nabi Nuh itu telah banyak berubah dan membias dari kisah aslinya karena kepalsuan sumber, kekeliruan penyampaian, atau bahkan mungkin tujuan yang tidak benar. Riset menunjukkan bahwa di sekian banyak riwayat yang menuturkan peristiwa tersebut dengan berbagai perbedaan, penggambaran yang paling konsisten hanya terdapat pada Al-Quran. Nabi Nuh dan banjir dalam Al-Quran. Banjir Nuh disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran yang kami susun sesuai urutan-urutan peristiwa banjir tersebut, seperti peristiwa ajakan Nabi Nuh atas kaumnya kepada agama kebenaran yang tertuang di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 58, Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 107-110, Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 23, Al-Quran surat Nuh ayat 1. Peristiwa pembangkangan kaum Nabi Nuh yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 60, Al-Quran surat Hud ayat 32, Al-Quran surat Hud ayat 38 dan peristiwa-peristiwa lainnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Apakah banjir itu bencana lokal atau global? Itu menjadi tanda tanya. Mereka yang menolak terjadinya banjir Nuh mendukung pendirian mereka dengan menyatakan bahwa banjir atas seluruh dunia adalah mustahil, namun penyangkalan mereka atas banjir apapun juga ditunjukkan untuk menyerang Al-Quran. Menurut mereka semua kitab yang diwahyukan termasuk Al-Quran, sepertinya mempertahankan terjadinya banjir global dan karenanya keliru.
Namun penolakan terhadap Al-Quran ini tidak benar. Al-Quran diwahyukan oleh Allah SWT dan merupakan satu-satunya kitab suci yang tidak terubah. Al-Quran memandang banjir dengan sudut pandang yang sangat berbeda dibandingkan dengan Pentateuch dan legenda-legenda lain tentang banjir yang diriwayatkan dalam berbagai kebudayaan. Pentateuch adalah 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, menyatakan bahwa banjir tersebut bersifat global, menutupi seluruh bumi. Namun, Al-Quran tidak memberikan keterangan seperti itu. Sebaliknya ayat-ayat tentang peristiwa ini, membawa pada kesimpulan bahwa banjir itu bersifat regional dan tidak menutupi seluruh bumi, namun hanya menenggelamkan umat Nabi Nuh saja yang telah diperingatkan lalu dihukum. Namun dalam Al-Quran, jelas ditunjukkan tidak seluruh bumi melainkan hanya umat Nabi Nuh saja yang dihancurkan, sebagaimana Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Al-Quran Surat Hud ayat 50, Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud. Al-Quran Surat Hud ayat 61, serta seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka diutus untuk umatnya saja. Nabi Nuh diutus untuk umatnya saja dan banjir tersebut hanya memusnahkan umatnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Hud ayat 25-26. Dari pernyataan-pernyataan Al-Quran kita dapat memastikan bahwa banjir Nuh adalah regional bukan global. Penggalian-penggalian pada daerah arkeologis yang diperkirakan saat terjadinya banjir bukanlah bencana global yang mempengaruhi seluruh bumi, akan tetapi sebuah bencana yang sangat luas yang mempengaruhi bagian tertentu dari wilayah Mesopotamia. Sepertinya sampai sini dulu untuk tayangan kali ini. Nantikan video terbaru dari Abang ABC di Anak Bangsa Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.